Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman siswa dan siswi kelas 8 khususnya SMPN 24 Batam. Masih di pelajaran ilmu pengetahuan alam, kita masih di bab pertama, gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Ini adalah pertemuan yang kelima dalam bab ini. Jangan lupa sambil nonton video ini berdoa dulu dan juga tekan like dan juga tekan subscribe. Baik teman-teman, kemarin tentang sistem gerak manusia. Sistem gerak manusia yang di pertemuan keempat itu adalah tentang rangka dan tulang. Di pertemuan yang kelima ini insya Allah tentang sendi, otot, dan gangguan pada sistem gerak. Baik, sendi itu apa? Sendi itu hubungan antar tulang yang satu dengan tulang yang lain. Jadi yang menghubungkan tulang yang satu dengan tulang lain itu disebut dengan sendi, yaitu seperti tulang lengan atas dengan tulang bawah, lengan bawah itu dihubungkan oleh sendi yang ada di, kalau kita sebut dalam tangan, di tangan kita itu disebut dengan siku. Itu penghubung antar tulang satu dengan tulang yang lain, itu sendi. Sendi itu ada sendi mati yaitu sinartrosis, dan ada yang sendi bergerak diartrosis. Ada yang ketiga itu sendinya kaku, bergerak tapi tidak banyak, artinya dia tidak juga pasif, artinya tidak juga mati, dia bergerak tapi sedikit, itu disebut dengan amfiartrosis. Sinartrosis itu sendi mati, yaitu sendi yang ada di antar tulang tengkorak. Ini perhatikan gambarnya ini ada sendinya di antar tulang tengkorak kita ini disebut sendi mati, jadi tidak bergerak. Yang kedua, sendi amfiartrosis itu apa? Sendi persendian yang menghubungkan antara tulang rawan atau kartilago, jaringan serabut dari ligament, sehingga hanya memungkinkan terjadi gerak sedikit. Contohnya persendian tulang rusuk dan persendian tulang rusuk dan tulang dada. Persendian tulang belakang, rusuk, dan tulang dada itu disebut dengan sendi amfiartrosis atau sendi kaku. Yang terakhir dari sendi itu ada sendi diartrosis, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya gerak bebas. Ada siapa saja? Ada sendi peluru, ada sendi engsel, ada sendi putar, dan sendi geser. Dan terakhir ada sendi pelana. Ini namanya gerak atau sendi gerak atau diartrosis. Apa sih bagiannya? Sendi engsel itu sendi yang bisa digerakkan satu arah, ya seperti di penghubung tulang lengan atas yang kita sebut siku, ini sendi engsel. Maksudnya sendi engsel itu ya kayak pintu, hanya digerakkan satu arah. Tempatnya ya di lutut dan di siku. Oke. Yang kedua sendi pelana. Sendi pelana itu memungkinkan tulang bergerak kedua arah. Dia sendi pelana ini ada di telapak tangan dengan ibu jari. Nah, telapak tangan dan ibu jari. Sendi pelana yaitu antara tulang tumit dan tulang kering. Nah, ini gambarnya ada di sendi antara ibu jari dengan telapak tangan. Berikutnya sendi peluru. Sendi peluru itu memungkinkan tulang bergerak ke segala arah. Ini berada di tulang belikat di belakang kita, penghubung lengan atas ini. Perhatikan gambarnya. Nah, ini namanya sendi peluru nih. Ini di tulang belikat penghubung lengan atas itu, sehingga tanganmu bisa kemana-mana bergeraknya. Ini sendi peluru, bergerak ke semua arah. Sendi putar, sendi yang memungkinkan satu tulang bergerak berputar mengitai dua tulang lain. Ini penghubung antara leher dengan tulang kepala itu. Terus ada ini sendi putarnya ini kalau dibesarkan. Jadi sendi putar antara tulang leher atau tulang atlas dengan tulang tengkorak. Makanya kepala kita bisa diputar-putarkan. Itu sendi putar. Sendi geser yang terakhir itu merupakan sendi yang terjadi pada permukaan yang datar, sehingga memungkinkan gerakan tulang yang satu menggeser tulang yang lain. Contohnya ada sendi geser itu pergelangan tangan atau pergelangan kaki, dan berada pada ruas-ruas tulang belakang. Ini maksudnya ini dari sendi, bagian sendi yang bisa digerakkan atau sendi diartrosis.
Yang terakhir ada otot. Otot pada manusia ini gambarnya. Otot itu adalah gerak aktif, jadi tidak ada tulang, ada sendi, tak ada otot, tak bergerak. Ada otot, tak ada tulang, tak ada sendi, juga tak bisa bergerak karena tak ada penopang. Otot itu adalah gerak aktif, mampu berkontraksi dan bereaksi. Otot mampu mempergerakkan persendian. Jenis otot dan ciri-cirinya. Jenis ototnya ada otot lurik, otot polos, otot jantung. Perhatikan tanda panah yang saya tunjuk ini. Otot lurik ini banyak inti di tepi, ini perbedaannya silahkan kamu baca. Di antaranya adalah ada contoh otot lurik itu pada tulang keras. Jenis otot polos itu contohnya ada pada dinding saluran pernafasan, pencernaan, reproduksi dan lain-lainnya. Ada otot jantung. Ini otot yang berada pada jantung. Nah, ini tabel jenis otot dan ciri-cirinya. Mekanisme kerja otot ada yang kerja antagonis dan kerja otot sinergis. Kalau otot antagonis perhatikan, jika salah satu kontraksi, yang satu berelaksi. Ini ketika kita mengepalkan tangan, otot kita yang atas, tapi yang bawah itu berelaksi, yang atas berkontraksi. Kalau otot sinergis, jika salah satu otot berkontraksi, maka otot lainnya juga akan berkontraksi. Yaitu pada yang terjadi pada otot tulang rusuk, semuanya yang akan berkontraksi saat menarik nafas. Ini contoh mekanisme kerja otot pada manusia. Gangguan yang terakhir itu gangguan dan kelainan pada sistem otot. Ada rickettsia. Ini kurang vitamin D. Ya. Ini kekurangan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Ini terjadi pada anak-anak. Tulangnya rickettsia itu penyakit tulang yang sukar mengeras. Jadi masih tulang rawan aja, itu kurang vitamin D. Anak tak pernah dijemur. Maka untuk merubah vitamin D menjadi vitamin D ya dijemur pagi-pagi. Ada osteoporosis, disebabkan karena kekurangan kalsium. Ini perhatikan gambarnya. Di tulang pinggang ini ada yang mulai tidak normal atau seperti apa ini. Ini ada yang osteoporosisnya seperti ini kalau normal. Kalau osteoporosis dia merenggang. Yang ketiga ada artritis, penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Ada sendi rusak dan tulang rawan ini normal. Ini memulai dari penyakit artritis. Yang ketiga ada patah tulang. Patah tulang ini ada patah tulang miring, ada patah tulang terbuka dan tertutup. Terbuka itu ada oblik, comminuta, spiral. Perhatikan gambarnya, ini tiga ini tulang patah atau patah tulang tertutup. Kalau terbuka ini patah sampai keluar dari kulit penderitanya. Ini biasanya faktornya adalah kecelakaan, seperti orang main bola, naik pohon terus jatuh, itu faktornya. Kalau terakhir ada penyakit, ini penyakit namanya tulang belakang kifosis, lordosis dan siklosis. Ini terjadi kebiasaan duduk. Kalau normal tegak, ada yang membungkuk. Ini ada kifosis, lordosis, siklosis. Ini perhatikan. Ini kelainan pada tulang belakang. Kebiasaan duduk, kalau sekolah duduk sambil miring gini, miring seperti itu, akhirnya tulangnya terbentuknya seperti itu. Lah upayanya apa? Untuk mencegah penyakit tadi, yang pertama meningkatkan kandungan kalsium dalam asupan makanan yang banyak mengandung kalsium, di antaranya susu. Makanan yang banyak mengandung kalsium antara susu, kangkung, kedelai dan olahan seperti ikan salmon, kacang almond dan brokoli. Yang kedua, berjemur pada sinar matahari pagi, karena matahari pagi itu membantu pembentukan vitamin D yang sangat membantu penerapan kalsium dalam makanan, juga untuk kulit bagus. Nah, itu memperhatikan asupan vitamin D. Dari mana mendapatkannya? Dari kedelai, minyak ikan, ikan berlemak, hati sapi, dan udang. Yang keempat, memperhatikan aktivitas fisik seperti olahraga pagi, jalan kaki, jogging, tenis, dan lain sebagainya. Menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya cara duduk yang kurang benar, yaitu tulang belakang harus dalam posisi tegak. Maka kayak polisi, TNI itu kan tegak karena terbiasa duduknya tegak. Kita ini duduknya asal duduk sehingga tulangnya membentuk tubuh seperti orang bungkuk. Maka itu harus dijaga.
Inilah teman-teman tentang sistem gerak pada manusia, antara sendi, otot, dan gangguannya, serta upaya untuk mencegah penyakit itu. Untuk mengasah kemampuan memahami dari video ini, silakan kamu selesaikan tugas berikut ini. Ada 3 tugas ini, diselesaikan dengan baik. Ditulis dalam kertasnya nama, jangan lupa tulis nama, tanggal, dan harinya. Jika jawaban ini 2 lembar, ingat di lembaran kedua juga ditulis namanya. Mudah-mudahan bermanfaat pada pertemuan terakhir. Pada pertemuan kelima bab pertama ini. Mudah-mudahan apa yang kita peroleh pada hari ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk keluarga dan masyarakat kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.